Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jemaah lagi pada lemes gitu ya, mau buka nih. Kita bentar lagi semangat lah ya kita untuk menjawab bukanya. Lagi ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes juga nih, sekali lagi ya, ayo sekali lagi jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita senantiasa diberikan kesempatan untuk hadir pada sore hari ini di majelis ilmu di masjid yang insya Allah sama-sama kita cintai ini, dan semoga harapannya setelah kita keluar dari majelis ilmu ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga terutama nanti perut kita juga semoga bisa kenyang ya jemaah, amin. Tak lupa selawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada baginda Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau bisa menjadi ganjaran syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Kampus UGM yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wahab Auluddin sebagai moderator sore hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan kehormatan akan memandu kajian Samudra pada hari ke-25 Ramadan 1447 Hijriah yang bertempat di Masjid Kampus UGM. Insya Allah pada sore hari ini kajian kita akan dibersamai oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahid Maktub atau yang sering disapa sebagai Gus Wahid. Beliau merupakan seorang dosen Presiden University yang akan menyampaikan materi dengan tema memahami dimensi tak terbatas ibadah puasa. Ibadah puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar ataupun dahaga saja, tetapi juga sebagai proses pembinaan diri yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia. Melalui puasa, seorang dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, memperkuat kesabaran, serta menumbuhkan kepekaan sosial terhadap sesama. Nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya mendorong lahirnya sikap disiplin, ketulusan, dan kedekatan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Selain itu, puasa juga menjadi ruang refleksi untuk memperbaiki diri, menata kembali niat, serta memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitar. Dengan memahami makna puasa secara lebih luas, ibadah ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai kajian Samudra pada sore hari ini, kami mohon perhatian kepada para jamaah untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Pertama, jamaah diharapkan mengisi sop-sop terdepan terlebih dahulu dan meluruskan barisan sesuai stand penanda sap yang telah dipasang di dekat hijab pembatas. Kedua, kupon buka puasa akan dibagikan oleh panitia selama kajian berlangsung, sehingga diharapkan jamaah tidak meninggalkan tempat duduknya selama kajian. Ketiga, bagi jamaah yang meninggalkan area ruang utama sebelum kajian ditutup, kupon buka puasa akan diambil kembali oleh panitia yang bertugas. Keempat, kupon dapat ditukar dengan iftar setelah kajian berakhir. Bagi ikhwan, bertempat di lorong sebelah selatan, dan untuk akhwat di lorong utara. Terakhir, batas waktu penukaran kupon buka puasa adalah pukul 17:45 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor dan media partner yang telah membantu menyukseskan acara RDK pada 1447 Hijriah. Ada dari DRW Skincare, Wirsun Apparel, PT Kreasi Lanyard Indonesia, Grab, Media Langit 7, Pandangan Jogja, dan Jogja Belajar Radio.
Sebelum memasuki agenda utama, saya akan menyampaikan susunan acara kajian Samudra 1447 Hijriah pada sore hari ini. Pertama, akan ada pembukaan. Kedua, tilawah oleh Saudara Sarnata Fakot. Ketiga, penyampaian materi oleh Gus Wahid. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, penyerahan kenang-kenangan dan dokumentasi. Terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kajian pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan meridhoi seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembukaan tilawatil Quran kepada Sarnata Fakot. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Sarnata Fakot atas lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menyentuh hati pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak pahala untuk kita. Berikutnya kita memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi kajian. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan ilmu dari Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahid Maktub, seorang dosen Presiden University. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit profil beliau. Abdul Wahid Maktub merupakan seorang diplomat, akademisi, sekaligus tokoh nasional yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hubungan internasional dan kebijakan publik. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada serta melanjutkan studi di Universitas King Abdul Aziz dan Qatar University dengan fokus pada ilmu sosial dan studi Timur Tengah. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Qatar pada periode 2003 sampai 2007, serta dipercaya menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, beliau juga pernah menjadi staf khusus Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta aktif sebagai dosen dan pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Saat ini, beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi strategis, termasuk sebagai Presiden ZICTC atau Global Islamic Chamber Trade and Commerce, serta Dewan Pembina berbagai lembaga pendidikan dan kebijakan publik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Maktub. Oke, sembari menunggu pembicara kita datang pada hari ini, teman-teman masih pada ingat apa materi kita pada sore hari ini? Lupa ya, udah pada lupa ya. Materi kita pada sore hari ini adalah multidimensi memahami ibadah puasa lebih lanjut. Mungkin sebagian dari kita itu sering banget puasa itu hanya untuk menahan dahaga ataupun lapar saja gitu loh. Tapi ternyata di balik itu semua kita tuh banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Mulai dari kita tuh menahan kesabaran, melatih istiqomah dan sebagainya gitu. Nah, insya Allah materi-materi tersebut kita akan bahas tuntas gitu ya oleh ahlinya secara langsung gitu ya, Gus Wahid, yang akan memaparkan lebih lanjut terkait hal tersebut. Assalamualaikum Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus, apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Oke, insya Allah kita hari ini akan membahas terkait ibadah puasa gitu ya. Apa saja sih ibadah puasa itu, kita tuh manfaat yang bisa kita dapatkan itu apa saja dan segala macamnya. Nah sebelum itu mungkin pingin bertanya dulu gitu ya, menurut Gus Wahid sendiri ibadah puasa itu tuh apa gitu Gus? Apakah dia tuh hanya sekedar menahan rasa lapar ataupun dahaga aja, atau mungkin puasa itu tuh sebagai cara kita tuh untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar hanya dari sekedar puasa ataupun tadi menahan lapar dan dahaga saja? Iya, terima kasih Mas Wahab. Pertama saya alhamdulillah senang bertemu dengan adik-adik ya, calon pemimpin ya, dan juga calon pejuang ya.
yang penuh dengan tantangan ya. Tapi kita yakin ya, kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Islam, kita itu akan hebat gitu loh. Jadi Islam itu hebat, tapi umat Islam belum hebat. Nah ini our challenge ya. Al-Islam ya'lu wa la yul'a alaih. Islam itu hebat dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam, nggak ada. Tapi problemnya umat Islam belum hebat. Nah, kenapa? Nah, ada dua faktor. Pertama, su'il faham, kurang paham atau nggak paham. Nah, akibat kurang paham dan akibat tidak paham itu berdampak kepada su'i tadbik. Ya, pengamalannya juga tidak optimal gitu. Jadi pemahaman dan pengamalan. Nah, kita mencoba hari ini ya, karena Anda ini gudangnya pemikir ya. Ya, UGM ini adalah tempat orang yang memiliki deep thinking, high thinking, berpikir yang dalam, berpikir yang tinggi. Nah, makanya kita ingin mencoba untuk bagaimana memperbaiki pemahaman kita dan pengamalan Islam ini. Anda tidak hanya jadi soleh, tapi muslih. Soleh itu baik, tapi muslih bisa merubah keadaan menjadi baik. Nah, ini tugas kader UGM ya. Kalau bukan UGM ya cukup saleh aja untuk dirinya. Tapi orang UGM tidak cukup hanya dengan dirinya, tapi dia harus merubah, memiliki impact, efek, dampak. Nah, ini yang kita bicarakan, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah golongan yang akan hebat dengan Islam. Kita hebat bukan karena kita, bukan karena Islam itu. Karena kita memahami dan mengamalkan Islam itu akan otomatis hebat. Dan mari kita buktikan. Ya. Jadi mari kita buktikan. Karena memang Al-Quran itu tidak hanya omon-omon. Ya. Memang bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sehingga tidak heran kalau kita membaca bukunya Michael Hart, ya, 100 ranking, who is the most influential person in the human history? Siapa manusia yang paling berpengaruh di jagat alam semesta ini? Ya, ternyata Nabi Muhammad. Ya. Nah, kita juga harus begitu, membuktikan ya, bahwa kalau kita berislam, kita itu akan berubah. Nah, sama dengan begitu, dengan takwa. Tujuan puasa ini takwa. Nah, cuman persoalannya benar enggak kita yang takwa? Jangan-jangan takwa-takwaan gitu loh. Makanya kita sering dengar kata-kata ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah sebenar-benarnya. Bisa jadi ada takwa yang nggak benar. Kita kalau berjuang ya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kalau kamu berjuang, berjuanglah yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Kalau kamu beribadah, wa'budullaha haqqa ibadih. Nah, ini our challenge, tahaddatuna al-yaum wal mustaqbal. Tantangan kita saat ini dan yang akan datang, bagaimana kita itu benar-benar. Ya, kalau kita puasa ya yang benar-benar. Makanya puasa itu juga ada kelasnya. Ya. Ada kata Rasulullah, ada orang yang puasa nggak dapat apa-apa, cuman lapar dan haus gitu aja. Ada juga orang yang sholat bahkan cilaka gitu, karena dia tidak mengerti. Nah, disinilah pentingnya kita itu memperbaiki pemahaman. Ya, supaya betul-betul high quality.
Ya takwa yang haqqa tuqatih. Apa yang haqqa tuqatih itu? Tidak hanya berhenti kepada yang fisikal, tapi juga meningkat kepada yang metafisikal. Tidak hanya yang syahadah, tapi juga yang ghaib. Nah, orang beriman ini mampu membaca yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, makanya ini tugas kita semua, Iqra. Tapi ingat, bismi rabbik. Tidak hanya sekedar membaca, tapi harus punya orientasi, punya basis bismi rabbik, atas nama Tuhan, mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya cukup mengenal perintahnya saja, tapi juga mengenal siapa memerintahkan. Nah, saya berharap kader-kader UGM itu tidak hanya berhenti kepada aturan, mengerti aturan, tapi juga mengerti siapa yang membuat aturan itu. Yaitu apa? Allah Rabbul Alamin. Nah, ini menurut saya kelas, nilai ketakwaan itu diukur dari sejauh mana kita itu merasakan, mengenal man huwallah, siapa Allah itu. Jangan hanya berhenti kepada perintah Tuhan saja, sehingga seringkali kita merasa terbebani. Wah, ini kok perintah ini, larangan ini. Tapi dia tidak mengerti siapa yang membuat larangan dan siapa yang membuat perintah itu. Sehingga kita betul-betul melakukan itu dengan senang hati, dengan penuh gairah, dengan penuh kesadaran, karena kita mengenal siapa yang memerintah itu. Nah, kadang kita sering kenal aturan Tuhan, tapi kita lupa siapa yang membuat perintah itu, siapa yang membuat aturan itu. Dan ketakwaan itu dalam rangka kita, terutama puasa, untuk melatih diri supaya kita memiliki kepekaan terhadap dimensi yang intangible, yang invisible, yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah ciri utama orang beriman itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi percaya kepada yang tidak kelihatan. Sehingga apa? Kalau kita sudah mengenal Allah, maka ada getaran. Kalau disebut Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wah, getarannya itu wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Tambah yakin pada Allah. Nah, ini. Jadi kita harus mengerti dulu, ya. Ini nanti minta ke panitia, ya, karena ini waktunya nanti kita diskusi saja, ya. Itu paparan saya sudah ada, ya. Nah, tapi untuk lebih lengkap lagi, ya Anda ini alhamdulillah ini yang belum tahu saya, ya cukup diketik di Google Abdul Wahid Maktub. Itu. Ya, kalau nama akrabnya Gus Wahid atau Gus AWM. AWM itu Abdul Wahid Maktub. Nah, kalau lebih mengenal saya lebih banyak, nanti tolong mudah-mudahan semuanya bisa subscribe YouTube, ya, Abdul Wahid Maktub. Nah, saya ingin, karena saya tahu yang saya hadapi ini orang-orang mufakir. Saya tahulah anak-anak UGM ini kecerdasannya di atas rata-rata gitu. Yaitu saya ingin mengajak untuk berpikir ke yang memang beyond, tidak hanya yang terbatas, tapi justru yang beyond limit, menembus batas. Nah, jadi bagaimana
kita mengenal Allah melalui ibadah. Jadi kalau ibadah mengantarkan kita semakin kenal Allah, itu berarti ibadahnya semakin kualitas. Misalnya sholat, kita tuh merasakan, oh iya ya, kita semakin merasakan, mengenal Allah, semakin dekat. Tapi kalau ibadah kita itu tidak memberikan efek, kita kenal kepada Allah, mengenal sifatnya, mengenal kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya yang unlimited, maka itu berarti ibadah kita ini masih kelasnya masih low quality, ya, kualitas rendah. Nah, ini yang kita pikirkan, ya. Orientasi kita adalah mencapai ultimate value, nilai yang puncak, yang tinggi, ya. Yaitu apa? Mengenal Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya kita punya wawasan dan kesadaran penuh memang Allah itu maha kuasa, Allah itu maha esa, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu maha sempurna. Sehingga kalau kita dekat dengan yang maha kuasa, ya berdampak dong. Kalau Anda dekat dengan es dipegang, wah dingin, ya, ini kena imbas. Kalau Allah itu hebat, berkuasa, kita akan powerful. Kalau kita dekat dengan api dipegang, wih ini kok panas ya. Apa kita yang panas? Bukan, kena imbas. Ya. Saya merasakan itu. Dulu tahun 2001 saya dekat dengan seorang yang kebetulan jadi presiden. Siapa itu? Gus Dur Abdurrahman Wahid. Karena dekat, ya, saya mengenal dan dikenal sama Gus Dur. Saya dipanggil ke istana, ya, dia bilang, Mas, minggu depan sampai berangkat ya, jadi konjen RI di Jeddah. Saya ini nggak pernah daftar lamar ke Kemlu, tapi saya pernah jadi konjen RI di Jeddah. Kok bisa? Kebetulan saya punya kenalan yang jadi presiden. Ya, ini dampaknya. Baru manusia yang punya kekuasaan kena dampak. Tapi apa yang terjadi? Ya, kekuasaan manusia itu berubah, beda dengan kekuasaan Allah. Pada saat Gus Dur di-impeach, ngefek ke saya. Saya di-impeach juga, Mas Wahab. Ya, tapi saya tahu permainan, karena Al-Quran mengajarkan kepada kita pentingnya mengerti permainan hidup ini. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ya, ketahuilah dunia ini adalah permainan. Kamu harus pandai bermain, jangan sampai kamu itu karena tidak mengerti permainan, kamu jadi korban permainan. Ya, saya bersilaturahim, saya kenal dengan seseorang yang jadi ketua umum PBNU waktu itu, Hasyim Muzadi, ya Hasyim Muzadi, dan kebetulan beliau punya teman presiden, namanya Megawati. Nah, gara-gara dekat saya dengan Hasyim Muzadi, dan Hasyim Muzadi berbisik kepada Megawati, jadilah saya duta besar RI di Qatar. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih pegang rekor konjen dan dubes termuda di Indonesia sampai sekarang. Umur 37 tahun jadi konjen, jadi duta besar umur 40 tahun. Apa yang ingin saya sampaikan, ini pengaruh dari kedekatan. Dengan dekat dengan Gus Dur saja saya bisa jadi konjen. Saya dekat dengan Hasyim Muzadi, yang dekat dengan Megawati saya jadi duta besar. Ini dampak, ya. Bagaimana kalau kita ini betul-betul dekat dengan Allah Rabbul Alamin?
Nah, persoalannya jangan sampai kita itu hanya ngaku-ngaku. Kita harus membuktikan, ya. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku, yaitu omon-omon. Di Al-Quran itu juga disinggung, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengklaim, saya sudah beriman kepada Allah, kepada yaumil akhir, tapi sebetulnya tidak, baru omon-omon, belum membuktikan. Nah, tugas kita saat ini adalah membuktikan bahwa Islam itu hebat, dan Anda juga harus hebat, seperti dikatakan oleh Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, mahma ibtaghaina al-'izzah bi ghairihi fa'adzallana Allah. Kalau kita mencari cara lain untuk bisa menjadikan kita itu hebat, justru yang kita alami adalah keterpurukan. Nah, ini saatnya kita itu melakukan renungan, ya, terutama di bulan Ramadan, di mana di bulan itu turun Al-Quran yang dijamin oleh Allah. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Aku turunkan Al-Quran ini untuk memberikan jawaban, untuk memberikan solusi terhadap apa saja. Jadi kalau kita belum mampu menyelesaikan masalah kehidupan ini, jangan-jangan kita ini belum paham Al-Quran. Dan itulah yang disetir oleh Nabi, ya Rabb, inna qawmi tahadal Quran mahjura. Wahai Tuhanku, umatku ini sering memperlakukan Al-Quran itu tidak pada tempatnya. Kita merasa cukup hanya dengan membaca qiraatil Quran. Itu tidak salah, itu tidak jelek, tapi tidak cukup hanya membaca qiraatil Quran. Kita harus meningkat kepada tilawatil Quran, mengerti, dan lebih tinggi lagi tadabburil Quran, mengamalkan, membuktikan. Nah, kita itu kan levelnya masih qiraatil Quran, belum tilawatil dan belum tadabburil Quran. Nah, bulan Ramadan ini kita dilatih untuk membiasakan diri melakukan reorientasi dari hal-hal yang biasa ke hal-hal yang luar biasa, dari hal-hal yang dealing dengan makhluk Allah, ya, kita deal dengan Allah. Makanya puasa ini adalah satu ibadah yang betul-betul sir, rahasia, personal. Nobody knows who is fasting. Tidak ada yang tahu. Kita misalnya masuk ke kamar mandi, ya, minum, nggak ada orang yang tahu. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita yakin ada Allah. Nah, ini the ultimate goal of fasting ini, ketakwaan itu adalah punya keyakinan, kesadaran, mindfulness bahwa Allah itu ada. Nah, manusia itu kelemahannya apa? Kata Al-Quran, ya, sesuai dengan namanya, insan nasayan sinisyanan, kelemahannya suka lupa. Kalau dalam istilah Al-Quran, al-ghaflah, abai, tidak teliti, tidak fokus, mudah terdistraksi karena banyak temptation and distractions, banyak gangguan, banyak godaan, sehingga dia lupa kepada aqsal ghayah, ultimate goal. Kita hanya tertarik kepada goal-goal, ya, tujuan-tujuan yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, jabatan, harta, tahta, itu adalah goals. Tapi ultimate goals itu yang mahal. Dan Rasul, Nabi diutus agar manusia mengenal ultimate goal,
betul itu apa ya? Mengenal Allah, beribadah untuk Allah. Ini di Al-Quran begitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah. Kata Allah, aku utus seluruh nabi, rasul untuk apa? Agar kita dalam beribadah itu betul-betul untuk Allah. Wajtanibut tagut, menghindarkan diri dari menuhankan yang bukan Tuhan. Kelemahan manusia ini sering tergelincir kepada penuhanan sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan. Ya, harta dituhankan, tahta dituhankan, wanita atau pria dituhankan. Sehingga banyak sekarang ini orang stres ya, karena ditinggal pacar itu, karena dianggap itu adalah sesuatu yang berharga, yang ultimate, padahal itu trivial. Bagi orang yang beriman, ya dia tahu nilai, ya. Nah ini saya berharap teman-teman UGM ini mengerti makimatul insan, nilai manusia itu di mana. Manusia itu sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Karena dia mengandung dimensi yang unlimited, yaitu Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kenapa malaikat harus hormat kepada Adam? Karena Adam memiliki kemampuan untuk mengenal dan dekat dengan Allah. Nah, kalau kita kenal dengan Allah, apa jaminannya? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oleh karena itu ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana Al-Quran ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan bisa kita amalkan sebagai hudal linnas. Kenapa? Ada janji Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kalau kamu ikuti petunjuk Al-Quran, apa kata Allah? Tidak mungkin kamu itu salah langkah, tidak mungkin kamu akan terpuruk. Apa janji Allah yang lain? Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kamu ikuti petunjuk Al-Quran ini, kamu tidak akan mudah takut, tidak mudah stres, tidak mudah sedih. Yang ragu menjadi berani, yang ragu menjadi yakin, yang takut menjadi berani, yang lemah menjadi kuat. Kenapa? Karena kita sudah mengenal dan dekat dengan yang sumber kekuatan, sumber kemuliaan. Lailatul Qadar ini adalah momen mengenal kekuatan. Lailatul Qadar, malam night of power. Sehingga apa? Salamun hiya hatta matla'in fajr. Hati kita menjadi tenang, damai, walaupun bukan berarti tidak ada masalah. Masalah banyak, tapi kita yakin bagi Allah masalah itu kecil. Sehingga ungkapan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari masalah kita, Allah lebih besar dari tantangan kita. Kita ini kan kadang-kadang sering lupa pada Allah, sehingga kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri yang limited. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengenal dimensi yang unlimited.
Satu saat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pernah lari dari kejaran pembunuhan kaum kafir Quraisy Mekah. Dia bersembunyi di Gua Thur. Pada saat itu Abu Bakar melihat orang kafir dan pucat ketakutan. Dia berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, kita akan kelihatan dan kita akan dibantai." Panik, takut, cemas Abu Bakar saat itu. Tapi melihat Nabi Muhammad itu kok tenang. Apa yang membuat Nabi Muhammad itu kok bisa tenang, dan apa yang membuat Abu Bakar itu panik dan takut? Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma dhannaka thaniyan, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apa kau kira kita berdua Allah yang ketiga? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wah, ini luar biasa ini. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran mengajarkan ada Allah loh, mengajarkan kebersamaan dengan Allah yang akan menghilangkan segala bentuk ketakutan, kecemasan, kepanikan. Kenapa kita takut? Kenapa kita sedih? Karena kita disconnect, nggak nyambung dengan Allah, nggak ingat kepada Allah. Kalau ingat cuma di mulut saja, tidak nyampe di pikiran dan di hati kita. Dan itu yang dalam Al-Quran dikatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kamu sudah berpaling dengan Al-Quran ini, ya hidup kamu ya sempit, walaupun rumahnya besar. Nah, ini yang ditakuti oleh orang barat saat ini, sehingga orang barat salah hitung terhadap Hamas, terhadap di Gaza itu. Karena menurut kalkulasi militer, ya, itu Hamas paling lama 1 bulan sudah takluk, tapi nyampe sekarang belum takluk, karena mereka punya metaphysical weapon, senjata yang tidak kelihatan, yaitu apa? Keberanian, militansi. Bahkan banyak orang Amerika sekarang ini masuk Islam karena melihat TikTok orang Gaza itu, anaknya mati, istrinya mati, tapi dia bisa senyum. Ini ajaran apa ini yang membuat dia itu begitu tegar, kuat? Itulah ajaran Islam, mengenal Allah. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, ini adalah kualitas. Saya tidak perlu banyak-banyak, cukup di sini ini ya. Semuanya betul-betul berislam, memahami dan mengamalkan Islam. Wah, Indonesia ini bergetar, dunia ini bergetar ini. Ya. Ini janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji. Nah, beda kalau yang janji ini saya atau presiden atau itu, iya, sering nggak menepati. Tapi ini Allah ini Al-Quran. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji bagi mereka yang betul-betul beriman dan beramal saleh, dia akan powerful, akan impactful, akan menentukan di muka bumi ini. Nah, kenapa kita belum? Nah, mari kita koreksi. Karena kita belum kenal Allah, belum dekat dengan Allah. Kalau Anda betul-betul dekat dengan Allah, yang namanya takwa, ya. Nah, ini tujuan puasa ini takwa. Apa kata Allah orang bertakwa itu? Masya Allah, ya.
Jadi ada, ya ini muncul ya di situ ya? Enggak muncul ya? Oke, ini janjinya. Kalau kamu bertakwa, kata Allah dalam Quran, yaj'al lahu makhraja, kamu pasti punya solusi. Jadi umat Islam nggak takut dengan masalah apa saja, oke, karena dia tahu selalu ada solution, makhraja, jalan keluar. Orang yang bertakwa, dia akan dikaruniai oleh Allah, ya, karunia yang tak terduga, min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa urusannya terasa gampang, yaj'alahu min amrihi yusra. Jadi kalau ada orang Islam ruwet melulu, stres melulu, itu berarti dipertanyakan ketakwaannya. Orang yang bertakwa itu pasti punya self confidence, percaya diri, punya self reliance, punya kemandirian, punya self resilient, punya daya tahan. Dan orang yang bertakwa akan yukaffir anhu sayyiatihi, akan ditutupi kejelekannya, kelemahannya, ya. Dan orang yang bertakwa akan memiliki satu balasan pahala yang dahsyat. Tapi orang bertakwa itu tidak hanya untuk dirinya, karena orang muslim itu adalah orang yang bukan egois, ya, orang yang selalu berpikir untuk orang lain, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri. Inilah karakter para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran dengan karakter ithar. Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya, walaupun dirinya sendiri sangat butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, ini adalah our challenge. Nah, ini yang kita dilatih dalam bulan puasa. Semua ibadah untuk manusia itu sendiri kecuali puasa ini. Apa dijawab? Fahuwali, untuk aku, wa ana ajzibi, dan aku yang membalas. Jadi hitung-hitungannya dengan Allah itu unlimited. Jadi khairun min alfi syahr itu bukan setara dengan 1000 bulan, tidak, lebih, ya. Jadi bukan artinya berapa 3 tahun, tidak, itu hanya untuk sebagai simbolisasi. Ya, misalnya kita mengatakan, wah dia itu, jangan suka percaya sama dia, itu sering omongannya ya, cari alasan, 1000 alasan. Apakah maksudnya 1000 alasan? Enggak, banyak. Sama dengan ini, khairun min alfi syahr, artinya apa? Unlimited ini. Nah, ini kenapa? Karena kita deal dengan Allah. Selama ini kan kita deal dengan manusia. Nah, di bulan puasa kita ini dilatih untuk sensitif dengan hal-hal yang metafisikal, yang unlimited dimension. Nah, tentu kita bagaimana caranya ini sehingga dosa kita diampuni, ya. Karena dia punya prasyarat imanan wahtisaban. Iman itu yakin, ihtisaban itu hanya berorientasi, hanya fokus, hanya berharap kepada Allah, nggak berharap yang lain. Kalau istilah hadis, istina'uhu anin nas, menghilangkan segala harapan dan ketergantungan kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini dalam bulan puasa ini kita melatih itu, menguatkan kuwatul iradah, bagaimana mengendalikan kekuatan keinginan ini. Karena kita ini terlalu banyak keinginan, tapi dalam bulan Ramadan kita reorientasi, fokus kepada Allah.
Karena memang tidak mudah. Kenapa kita itu sering mudah tergoda dan terdistraksi perhatian kita itu? Karena dalam diri kita ini terjadilah satu peperangan, ya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam hidup ini penuh dengan peperangan. Perangan kekuatan negatif dan positif, antara yang baik dan buruk itu masuk nafsu kita ini. Jadi perang yang paling besar bukan perang fisik, tidak, justru perang yang metafisik, menaklukkan egoisme hawa nafsu ini yang tidak mudah. Karena hawa nafsu inilah yang menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, harus bersih hati kita ini, terutama terkait dengan hubungan muamalah ma'anas, menyiapkan diri supaya kita itu menyambut Lailatul Qadar, ya, ibarat lapangan terbang, ya. Kalau dia sempit, ya yang turun ya Lailatul Qadarnya paling helikopter aja, ya. Tapi kalau ingin didarati oleh pesawat yang Airbus begitu, ya, itu landasannya, runway-nya itu harus luas, harus mulus. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan power Lailatul Qadar ini, hati kita harus jembar, harus bersih, jangan kotor. Sehingga apa yang harus kita panjatkan, yaitu kita harus meminta maaf kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang yang wal afu, yaitu orang yang suka meminta dan memberi maaf. Supaya kita ini punya ketajaman, kebersihan untuk mendapatkan ilmu Allah, petunjuk Allah. Ilmu itu adalah nurun, tapi ilmu Allah adalah nurun ala nurin. Nah, itulah hakikat Lailatul Qadar itu. Pada saat kita memahami hakikat hidup ini, pada saat kita mengenal man huwa Allah, apa yang terbit perasaan dalam hati kita? Salamun, damai, sejahtera. Masya Allah. Karena mengenal Allah. Adakah yang lebih hebat dari Allah? Gak ada. Sehingga kita ditantang oleh Allah, afalam yakfi bi rabbik, apa aku belum cukup menjadi Tuhanmu? Sehingga tenang dia. Ini yang membuat sahabat Rasulullah dan Rasulullah pada saat perang Badar yang jumlahnya kecil tapi mampu mengalahkan yang besar, karena dia dekat dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kita nggak perlu banyak untuk bisa membuat Indonesia ini bergetar, dunia bergetar. Cukup yang ada di Masjid UGM ini semuanya betul-betul beriman dan bertakwa dalam kualitas yang ultimate, insya Allah akan memberikan efek dan impact. Dan itu dengan sendirinya. Dalam Al-Quran dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, kamu akan pinter, akan jenius, akan cerdas kamu. Kita lihat orang-orang kuno dulu, ya gak sekolah, tapi anak-anaknya hebat-hebat semua. Kenapa? Karena dia takwa kepada Allah. Allah yang mengajarkan langsung kepada orang itu. Nah, kita ini melihat yang namanya ilmu itu ya selalu yang formal saja, ya. Padahal sekarang ini ya ilmu itu Masya Allah tidak hanya formal, tapi ada yang informal, ada yang non formal. Nah, ini yang oke. Jadi ini kita waktunya very limited, ya. Jadi ya silakan ditangkap sendiri. Saya hanya ingin berharap kepada adik-adik saya, ya, karena saya juga alumni UGM, ya. Ya, saya dulu di HI, ya, di hubungan internasional, ya. Ya, saya masuk 82, ini belum lahir ini. Itu Anda ini banyak yang belum lahir, tapi
kegiatan Anda ini sudah luar biasa ini, sehingga saya optimis one day UGM ini jauh much more powerful, much more impactful. Ini masih muda-muda tapi saya melihat ya sangat curious ya untuk menguasai, memiliki ilmu-ilmu yang tinggi. Saya pikir itu sementara Mas Wahab ya, kita lanjutkan nanti dengan diskusi tanya jawab. Jazakumullah khairan Gus Wahid atas pemaparan materinya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga materi yang disampaikan tidak hanya menjadi tambahan wawasan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, teman-teman, kita memasuki sesi tanya jawab yang tentunya sudah dinantikan oleh para jemaah. Pada sesi ini, kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Kita akan buat penanya terlebih dahulu, baik dari ikhwan 1 orang dan juga dari akhwat 1 orang. Sebentar ya. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silahkan dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo dari ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya dapat untuk mengangkat tangannya. Oh boleh, yang baik itu dulu. Yang tadi. Boleh perkenalan dirinya? Baik, Cek. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nuri dari Fakultas Ilmu Budaya. Mohon izin bertanya, Ustadz, sebagai mahasiswa yang mulai terjun ke dunia luar kampus, seringkali kami menghadapi masalah, situasi, atau orang-orang yang membuat kami merasakan permasalahan yang rasanya sangat berat. Kami belum pernah merasa tidak mampu untuk menghadapi mereka, atau merasa bahwa permasalahan ini tidak pernah ada di dalam buku-buku yang pernah kami baca gitu. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti ini, apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa kami lakukan setidaknya untuk meyakinkan diri ini bahwa permasalahan ini bisa kami hadapi gitu. Dan pertanyaan yang kedua, di umur 20-30 tahun di usia mahasiswa ini, kami juga merasakan rasanya quarter life crisis gitu. Kadang kami untuk mengambil suatu keputusan itu merasa bingung, apakah keputusan ini itu benar ataukah salah. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan yang kadang kita ambil itu mengantarkan kami pada kondisi-kondisi sulit, itu selalu bisa didefinisikan sebagai keputusan yang salah, ataukah itu keputusan benar tapi Allah ingin menguji kami gitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya, ini saya senang sekali ini pertanyaannya luar biasa ya. Jadi ya itulah, dunia ini adalah darul ibtila ya, tempat ujian memang ya. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar bagaimana kita lulus ujian ya. Nah, seringkali karena memang manusia itu punya kelemahan ya. Ya, pertama memang khuliqal insanu dha'ifa. Nah, bagaimana caranya mengatasi kelemahan itu ya? Ya, Rasulullah memang memberikan satu resep itu, yaitu banyaklah kita itu membangun komunikasi ya. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran itu ta'aruf, harus banyak membangun massive communication, itu ta'aruf ya. Tapi apakah cukup membangun massive communication, pergaulan yang banyak? Tidak cukup. Nah, meningkat kepada ta'awun. Ta'awun itu adalah kolaborasi, istilah sekarang, massive collaboration. Nah, tentu apa faktor-faktor yang membuat kita ini tidak gagal membangun massive communication dan collaboration? Karena kita ini seringkali egois, selfish.
Nah, makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu tuh senang ngumpul bareng-bareng, karena manusia terbatas ya. Makanya makanan yang paling berkah kalau makanan itu bareng-bareng, nanti kita makan bareng-bareng ya. Sholat yang paling nilainya tinggi itu kalau berjamaah. Jadi latihlah sejak dini, sejenis mungkin kita itu berjamaah. Wa'adzir ashiratakal aqrabin, paling tidak mulai dari keluarga dulu. Kita harus dekat dengan adik, dengan kakak, dengan paman, dengan tetangga. Ini adalah untuk membangun jamaah. Kenapa? Karena pertolongan Allah, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu akan mudah turun kalau kita ini berjamaah, bareng-bareng. Makanya agama mencela orang yang egois, yang selfish. Dalam bulan puasa kita tuh dilatih untuk berjamaah, berbagi, sharing. Kalau pinter, gak pinter sendiri. Pinter, dia meminterkan orang lain. Dia kuat, gak mau kuat sendiri, menguatkan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan soleh dan musleh. Orang Islam tuh gak cukup dia tuh hanya soleh, tapi harus berubah menjadi musleh. Untuk menjadi musleh kita perlu jamaah, perlu mitra, perlu network. Makanya orang Islam harus pandai berkomunikasi. Caranya bagaimana? Belajar dari teori komunikasi Al-Quran. Kalau kita ngomong qaulan ma'rufa, mudah dipahami. Qaulan sadida, kalau kita ngomong omongannya yang jujur. Qaulan maisura, kalau kita ngomong omongannya yang menarik. Kalau kita ngomong qaulan layyina, tidak kasar tapi lembut. Ini Al-Quran semua. Nanti ketik aja qaulan apa, bagaimana macam-macam komunikasi dalam Al-Quran itu hebat. Itu dalam rangka untuk membangun ini. Nah, kadang-kadang kita itu mengambil keputusan apa itu ragu-ragu. Nah, itu manusiawi. Tetapi bisa dikurangi ya, tingkat kemungkinan error itu dengan dua hal. Pertama apa? Istisyarah. Istisyarah itu artinya apa? Ya bermusyawarah, minta pendapat ke teman, minta pendapat ke guru, minta pendapat ke orang tua. Jangan diputuskan sendiri. Gimana menurut kamu? Kalau perlu kita datang kepada orang yang alim, kepada guru. Pak guru, saya punya masalah ini, bagaimana, mohon saran dan petunjuk. Nah, ini namanya istisyarah. Yang kedua, apakah cukup itu dengan istisyarah? Tidak cukup. Yang kedua, istikharah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, ini ada cowok dua ini ada cowok, aduh, kelihatannya saya senang. Ini benar enggak ya Allah? Jangan-jangan nanti ini justru membawa bencana kepada saya. Mohon petunjuk ya Allah. Istikharah. Nah, insya Allah kalau kita melakukan dua itu, istisyarah dan istikharah, insya Allah errornya itu bisa ditekan sampai titik zero. Ya, oke gitu ya. Ini sampai jam berapa ya? Sampai 17.20. 20 menit lagi. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Gus, mohon maaf. Semoga tadi menjawab pertanyaan banyak. Mungkin dari teman-teman ikhwan yang ingin bertanya, boleh mas-mas yang baju hitam tolong diberikan mikrofonnya. Boleh perkenalan dulu ya mas. Baik, perkenalkan nama saya Sahril Gunawan. Saya di Bisifol. Mau bertanya Gus. Ada hal yang cukup saya khawatirkan terkait dengan mas-masnya mungkin mohon maaf boleh digeser mas panitia. Terima kasih mas. Ada hal yang
cukup berbeda dirasakan ketika bulan Ramadan dan di luar Ramadan gitu. Nah, ada nilai-nilai yang dilakukan di bulan Ramadan dan itu tidak dilakukan di luar Ramadan gitu. Ada hal yang dikhawatirkan itu seperti ini, Gus. Bagaimana cara biar nilai-nilai yang kita lakukan di dalam Ramadan ini itu terinternalisasi sehingga di luar Ramadan itu dapat realisasi selayaknya di luar Ramadan tersebut gitu. Karena apa gitu, di bulan Ramadan itu kita ngerasa bahwa kedekatan Tuhan itu, Allah itu hadir itu, kita kayak merasakan value yang lebih dibandingkan dengan di bulan lain gitu. Nah, bagaimana rasa itu terus dapat terinternalisasi dalam diri kita itu, Gus, sehingga apa namanya ritual spiritual yang kita lakukan itu juga terrealisasi di bulan-bulan yang lain seperti itu, biar tidak apa namanya ibadah itu hanya dilakoni di bulan Ramadan itu sendiri, seperti itu, Gus. Terima kasih. Ya, memang ada ulama yang mengatakan ya, kita ini seringkali terjangkit penyakit Ramadaniyah. Ramadaniyah itu artinya itu, wah pada saat bulan Ramadan, wah kita itu betul-betul intensif ya, betul-betul fokus, kita gairah. Tapi setelah Ramadan, nah itu kok berubah ya. Nah itu namanya Ramadaniyah, hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita baru fokus kepada puasanya, perintahnya, bukan kepada mengenal bagaimana Ramadan itu kita mengenal siapa yang kita sembah itu. Nah, jadi selain Ramadan itu juga bulannya Tuhan. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, maka hilanglah sekat-sekat itu. Baik di bulan Ramadan atau bukan Ramadan, dia tetap. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini kita gunakan karena memang itu momentum yang spesifik, yang khusus. Justru ukurannya bagi keberhasilan Ramadan pada saat setelah di luar Ramadan itu stabil. Kalau berubah berarti juga di bulan Ramadannya itu gagal, hanya semu, kelihatan. Ada orang yang kelihatan baik, orang kelihatan baik itu bisa baik, bisa tidak baik, hanya kelihatan saja. Nah, kita harus betul-betul baik. Nah, kalau baik itu akan berdampak kepada setelah. Nah, makanya sering dikatakan kalau kita bertemu dengan Ramadan, man adaka Ramadan, ya, falam yughfar lah fa ab'adahu Allah. Kalau sampai kita itu ketemu dengan Ramadan, ya, kita tidak mendapatkan ampunan, wah itu termasuk fahuwa syaki fa ab'adahu Allah. Dia itu pasti cilaka itu. Pasti di luar Ramadan, wah lebih kacau lagi. Tapi kalau kita betul-betul serius puasanya, jadi puasa itu kata Imam Ghazali ada 3 tingkatan, ya. Nah, tingkatan orang awam, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dengan istri atau suami, ya udah, itu aja, itu termasuk awam, orang umum. Tapi orang yang lebih meningkat lagi, orang yang arif, yang mengerti, ya, puasa ini bukan tujuan, hanya alat untuk mengenal Allah. Sehingga apa? Yang dipuasakan tidak hanya perut, ya, tapi juga mulut, juga panca indera mata, telinga, kaki. Nah, ini tingkatan yang khusus, dan ada tingkatan yang istimewa, yaitu apa? Hatinya yang tadinya abai, lalai dengan Allah, selalu ingat. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita itu ingat Allah kapan saja, di mana saja. Nah, kadang-kadang kita itu sholat saja lupa Allah, apalagi di luar sholat.
Makanya hati-hati, wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, abai, lalai. Kenapa? Baru fisiknya saja. Nah, oleh karena itu ini momentum untuk melatih kita itu multidimensi, harus betul-betul diperhatikan. Fisiknya puasa, pikirannya puasa, hatinya puasa. Supaya kita itu menyadari ada frekuensi, ada getaran. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kita itu melangkah, melihat yang terlihat itu adalah Allah. Tidak berhenti kepada ciptaannya, tapi berlanjut kepada siapa yang menciptakan. Melihat misalnya angin, kita ya Allah, Masya Allah, ini ciptaan Allah. Melihat gunung, melihat petir, ya Allah, melihat lautan, melihat alam semesta. Tidak berhenti kepada ciptaan, tapi dia berlanjut. Bagaimana ini, siapa yang menciptakan? Ciptaannya aja maha sempurna. Nah, orang dalam puasa ini kita dilatih untuk mampu merasakan kehadiran Allah, melihat dengan hati kita. Dan itu kata Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Itulah Allah itu benar. Akan aku tunjukkan tanda-tanda itu. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi melihat tanda-tanda saja. Itu tanda-tanda. Nah, tapi kita berhenti kepada tanda. Signs, simbol. Simbol itu penting, tanda. Kalau kita gagal mempelajari tanda-tanda, arah kemana, ke sini, enggak bakalan nyampe tujuan. Jadi ayat itu adalah tanda-tanda. Makanya ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Nah, kita harus mengerti apa ini maksudnya ayat-ayat ini, tanda-tanda ini. Ya, kalau istilah sekarang itu coding, algoritma, ya. Ini tanda-tanda ini. Nah, orang yang ar-rasikhun, orang yang ulul albab itu mengerti tanda-tanda, membaca. Tidak hanya yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Tidak hanya yang tersirat, tapi juga tidak hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Ini tantangan kita. Tugas kita membaca. Iqra, iqra, iqra. Tapi harus bismi rabbik. Jangan lepas itu. Harus berbasis spiritual. Makanya iqra itu ditutup dengan wasjud waqtarib. Jadi anak UGM tidak boleh hanya pandai membaca, tapi juga harus pandai bersujud di tengah malam. Wasjud waqtarib. Karena dengan sujud itu Anda akan dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, wah, sama seperti kita dekat dengan es dipegang, weh, ini Mas Wahab dingin. Dekat dengan api, wih, panas ini. Kena imbas. Kalau Anda dekat dengan Allah, nah makanya dulu orang-orang ulama besar hebat-hebat, di samping dia ahli membaca, ahli menulis, tapi di tengah malam dia itu ahli sujud. Nah, silahkan buktikan. Kalau Anda ahli membaca dan ahli sujud di tengah malam, qiyamuhu bil lail, selalu sholat malam. Ya. Dan yang kedua, istina'uhu anin nas, dia akan melepaskan ketergantungan kepada apapun dan siapapun, kepada manusia. Masya Allah, memiliki kemandirian, memiliki ketangguhan, tidak mudah stres, tidak mudah mengeluh, tidak mudah, ya, hidup ini seperti play and fun, bermain dan gembira. Kenapa? Karena dia merasakan kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Nggak pernah ada istilah stres itu.
takut, cemas, gak ada. Karena dia bersama Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang menjamin hidup kamu dunia akhirat. Ini Al-Quran ini. Jadi ini ajaran yang dahsyat. Makanya ini kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah golongan yang akan hebat karena Islam. Mahma ibtaghalana izzah bi ghairi fa'adzallana Allah. Kalau kita mencari kehebatan dengan cara yang lain, justru yang kita dapatkan adalah keterpurukan dan kehinaan. Nah, jadi terima kasih kepada adik-adik, teman-teman. Ini saya terus terang gembira hari ini, karena dari pertanyaan itu as-su'alu nisful ilm. Pertanyaan itu sebagian dari ilmu. Dari pertanyaan itu saya punya optimisme Anda itu insya Allah memiliki potensi untuk menjadi pejuang-pejuang, menjadi leader-leader Islam di masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Wahid atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Masnya tadi. Nah, barusan adalah pertanyaan terakhir jamaah karena waktunya cukup terbatas juga sampai 17.15. Bagi jamaah yang mungkin nanti masih ada pertanyaan, mungkin boleh langsung menghubungi Gus Wahid. Oh ya, boleh. Boleh. Ya, ada nomor HP saya ya. Ada nomor HP-nya juga boleh, Gus. Nah, ini. Slide terakhir. Muncul. Oke, nah bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran dan masih ingin menguliki gitu ya terkait tadi mengenali Tuhan dan sebagainya, itu teman-teman langsung dapat mengontak saja Gus Wahid ini ya, insya Allah nanti akan dijawab juga oleh Gus Wahid. Nah, alhamdulillah teman-teman, pemaparan materi atau kajian Samudra pada sore hari ini telah selesai. Tadi cukup banyak pematerian yang dipaparkan oleh Gus Wahid ya, mulai dari puasa, terus juga ultimate goal, terus mengenali Tuhan dan segala macam. Nah, ada satu poin yang menurut saya itu cukup menarik untuk kita coba ingat kembali gitu ya, itu adalah dengan mengenali Tuhan. Dengan mengenali Tuhan kita jauh lebih tahu kembali gitu ya arti kehidupan, kita tahu lagi kenapa kita tuh harus berpuasa, kita juga tahu kenapa kita tuh harus melakukan sholat dan sebagainya gitu loh. Ibaratkan kalau misalkan kita pergi ke dokter gitu ya, gak mungkin kalau misalkan dokternya itu kamu untuk 3 hari ke depan tidak boleh makan yang manis-manis, tentu kita akan dengan senantiasa itu mengikuti kata dokter gitu. Begitupun dengan Tuhan gitu ya, ketika kita tuh udah mengenali Tuhan dengan baik gitu ya teman-teman, maka kita nggak perlu memikirkan lagi kenapa kita nggak boleh pacaran, kenapa kita nggak boleh mabuk-mabukan segala macam, karena itu adalah Tuhan teman-teman. Itu adalah Tuhan yang memang tahu hidup kita tuh segala macamnya gitu lah. Nah, gimana caranya kita bisa mengenali Tuhan? Salah satunya adalah dengan lewat bulan Ramadan ini. Kita coba mentadaburi Al-Quran, kita mentadaburi alam gitu. Kita coba melihat kenapa sih ada bulan, kenapa sih ada matahari. Seperti itu untuk ringkasan materi pada sore hari ini. Kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan dan dokumentasi. Dimohon kepada Saudara Hamzah Zaki Robani selaku Ketua Ramadan di kampus 1447 Hijriah untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada narasumber. Kepada Saudara Hamzah kami persilahkan. Boleh maju ke depan ya, Gus. Mungkin boleh izin dipandu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Wahid yang telah memberikan ilmunya yang begitu berharga dan inspiratif pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, bermanfaat, dan menjadi amal jariah bagi beliau, serta memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin untuk Gus Wahid boleh langsung kembali ke ruang transit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Gus.
Sebelum saya menutup kajian kita pada sore hari ini, saya menghimbau kembali kepada para jemaah untuk tetap duduk di tempat hingga kajian ditutup. Apabila meninggalkan ruang utama, kupon akan diambil kembali oleh panitia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Pertama, untuk mendukung kelancaran dan kualitas kajian yang lebih baik, kami memohon kepada jemaah sekalian meluangkan waktu sejenak untuk mengisi survei kepuasan dengan memindai barcode yang ditampilkan di layar proyektor. Kedua, jemaah yang telah mendapatkan kupon buka puasa dapat menukarkannya di lokasi berikut. Untuk jemaah perempuan, penukaran dilakukan di lorong sebelah utara masjid. Sementara untuk jamaah ikhwan, penukaran dilakukan di lorong sebelah selatan masjid.